Halo warga intelektual sekalian, ada pendapat yang mengatakan semenjak Vietnam bekerja sama dengan Israel, Vietnam maju lebih pesat, bahkan ekonominya sudah meninggalkan kemajuan ekonomi warga Konoha. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pengaruh gitu? Kemudian di bidang apa orang-orang Israel bekerja sama dengan Vietnam? Kenapa kalau bekerja sama dengan Israel itu nggak semua itu di disclaimer on ya, biasanya lebih maju seperti Thailand misalnya, seperti Utopia misalnya, seperti negara-negara lain gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena faktor daripada transfer teknologi? Apakah karena faktor daripada dia didikan investor dan lain sebagainya? Di bidang apa Vietnam bekerja sama dengan Israel? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya bukan fans Israel, saya ngomong apa adanya. Kalau benar, saya katakan benar, saya ngomong by data. Saya tidak ngarang gitu ya. Kenapa Vietnam itu jauh lebih maju secara ekonomi daripada Konoha? Apakah karena kebanyakan pungli dan lain sebagainya? Apakah korupsi? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Yup, saya tahu bahwa banyak warga Konoha berpikir bahwa kenapa kita bisa tertinggal dari Vietnam itu karena dipengaruhi ormas-ormas yang suka pungli misalnya, kemudian pemerintah kita yang korup misalnya, koruptor di Konoha dan lain sebagainya. Ya saya paham itu. Tapi ada satu hal yang luput dari pengamatan kita, apa itu? Faktor kerjasama. Jadi kerjasama antara Vietnam dengan Israel itu, ya mereka menjalin kerjasama yang sangat luar biasa. Apa itu? Dalam bidang pertanian misalnya. Dalam bidang pertanian, Israel bekerja sama dengan Vietnam, ya, terutama dalam teori tetes. Ya. Jadi ada semacam teori tetes yang diciptakan oleh Israel, ya, yang bisa menghijaukan gurun, ya, dan itu diterapkan di Vietnam. Vietnam belajar teknologi, ya, teknologi pertanian terhadap Israel. Teknologi pertanian Israel itu sangat maju, guys, ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak kita pahami, tapi orang Israel pahami gitu kan, karena berdasarkan pengamatan mereka gitu ya. Di Israel itu kan banyak ilmuwan ya. Artinya gini ya, sebenci-bencinya kita terhadap Israel, ya boleh dong kita apresiasi gitu ya di bidang teknologi, boleh dong ya. Jangan fanatik guys ya. Saya tidak ada bawa-bawa agama di sini. Kita bicara dari sudut pandang geopolitik gitu ya, dari sudut pandang oh, teknologi, ya kerjasama dan sebagainya. Ya, dari sudut pandang kemajuan. Jangan sedikit-sedikit, oh yang salah itu Israel ya, Israel itu penjajah dan sebagainya. Jangan seperti itu dulu ya. Kalau bicara tentang penjajahan, Ottoman menjajah kok ya, Turki Utsmani menjajah kok. Siapa yang bisa bantah kalau saya mengatakan Ottoman atau Turki Utsmani nggak menjajah? Siapa yang bisa bantah? Ya, saya bukan membela penjajah di sini ya, tapi penjajahan itu tidak bisa dia hanya dari satu sudut pandangnya. Kita juga bisa jadi penjajah kok di mata orang Timur Leste, di mata orang Papua kita bisa jadi penjajah kok. Ya, jadi tergantung perspektif gitu ya. Jangan terlalu mabuk agama dulu gitu ya. Jangan karena Israel berkonflik dengan Palestina, oh masalah perebutan tanah dan lain sebagainya, it's okay ya. Saya tidak akan bahas itu di sini ya. Tapi tinggalkan dulu itu sejenak gitu ya. Ada yang lebih penting apa itu? Yaitu kemajuan suatu bangsa. Jadi ya sebenci-bencinya kita dengan Israel, ada kok sisi baik daripada Israel. Ya, saya tidak pro terhadap Israel di sini. Saya bukan buzzer Israel ya, tapi kita harus pahami dulu gitu ya. Ternyata teknologi Israel itu sangat luar biasa. Bahkan mereka bisa mengubah air laut jadi air tawar. Gila banget. Itu keajaiban. Sama seperti keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah ya 5 roti dan 2 ikan gitu. Ada semacam keajaiban gitu ya. Zaman dulu 5 roti 2 ikan tuh bisa makan banyak orang. Itu keajaiban. Jadi orang Israel itu tidak berhenti menciptakan keajaiban gitu. Ada banyak kok penemuan-penemuan Israel yang menggemparkan dunia gitu ya. Penemuan Israel yang digunakan untuk HP juga ada banyak kok ya. iPhone dan sebagainya ada banyak kok. Jadi kalau Anda benci dengan Israel, ya udah saingi teknologi Israel ya. Bisa nggak saingin teknologi Israel gitu ya? Bisakah kita lebih maju daripada Israel gitu ya? Jadi kalau mau nyanyi Israel seperti itu, jangan malah ngata-ngatain gitu ya. Itu nggak produktif guys ya. Jadi kita bicara tentang ekonomi, kemajuan teknologi dan sebagainya. Jadi
kemajuan teknologi daripada Vietnam itu nggak lepas dari yang namanya bantuan daripada Israel. Walaupun ya bukan faktor satu-satunya, ada faktor lain ya, seperti ada banyak kok yang mempengaruhi kemajuan daripada Vietnamnya secara ekonomi. Ya, sistem pemerintahan sangat berpengaruh juga gitu ya. Pemerintah Vietnam itu nggak ada ya, atau tidak memperbolehkan yang namanya ormas-ormas yang minta jatah lah gitu ya, kemudian LSM ya, kemudian tukang parkir liar ya, kemudian yang korup ya, dan lain sebagainya, dipersulit izinnya dan lain sebagainya. Di Konoha ya, wamen kemenaker ya. Bayangkan wamen diduga korupsi. Ya, bayangkan ya, kemenaker ya, ketenaga kerjaan gitu ya, yang ngurusin karyawan-karyawan semuanya gitu, ada menteri yang ngurusin karyawan izin dan sebagainya, korupsi. Itu bentuk daripada kegagalan negara kita gitu ya. Kita harus menyadari itu. Ya saya juga paham itu gitu. Tapi gini ya, kalau kita sedikit-sedikit ngatain pemerintah kita korup ya, pemerintah Jepang itu bagus ya, pemerintah Jepang itu luar biasa, pemerintah kita korup. Tapi kita tidak melihat ya sisi perjuangan mereka gitu, perjuangan Vietnam gimana mereka bisa seperti sekarang ini gitu ya. Kita cuma melihat enak-enaknya aja gitu ya. Kita tidak pernah melihat sisi kelam daripada Vietnam gitu ya. Kenapa mereka bisa seperti sekarang ini. Kita nggak melihat perjuangan mereka. Kita hanya melihat bahwa Vietnam maju gitu ya. Lebih maju daripada kita. Kita nggak pernah melihat sisi lainnya gitu. Apa sisi lain daripada Vietnam? Ada sisi lain daripada Vietnam. Vietnam itu nggak peduli dengan agama, coy. Ya, bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak peduli dengan agama, tapi gini, mereka itu tidak nggak mau agama gitu ya. Mereka menerima yang namanya teori evolusi. Vietnam itu salah satu masyarakat yang paling menerima yang namanya teori evolusi. Kemudian mereka benci dengan yang namanya perdukunan, ya benci dengan hal-hal mistis, gaib dan sebagainya. Mereka itu lebih dipengaruhi oleh ajaran daripada Confucius ya. Atau mereka itu lebih mirip seperti orang China gitu ya. China itu paling mempengaruhi Vietnam sebenarnya selain Israel ya. Jadi kalau saya mengatakan ya jangan terlalu banyak nonton film horor biar kita jadi negara maju. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti masalah kita nanti ngomong, apaan? Kamu menjauhkan kita dari film horor ya? Apa hubungannya film horor dengan kemajuan satu bangsa? Nah, itu pertanyaan yang paling tolol menurut saya pribadi. Ada. Sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang mayoritas masyarakatnya suka nonton film horor. Gak ada coy. 10 negara maju itu nggak suka nonton film horor. Ya boleh-boleh aja misalnya China nonton film horor gitu, atau Korea Selatan nonton film horor. Boleh-boleh, itu cuma hiburan. Itu juga minoritas, masyarakat yang suka nonton film horor itu minoritas. Kita mayoritas kan. Hampir 80% kita itu suka nonton film horor. Kenapa kita nonton film horor? Apa alasannya? Karena kita menganggap bahwa ya sesuatu hal yang tidak masuk akal itu masuk akal gitu. Film horor itu kan nggak masuk akal ya. Ya bisa dikatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa hantu itu nggak ada. Saya tidak mengatakan seperti itu terlalu vulgar ya. Tapi secara ilmiah, kalau kita berbagai secara ilmiah, hantu itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Sehingga Vietnam maju gitu. Mereka nggak percaya yang namanya hantu gitu, nggak percaya yang namanya hal mistis, goib dan sebagainya. Mereka ya mayoritas menerima yang namanya ya teori-teori yang mengatakan bahwa hantu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak warga kuno yang kejang-kejang gitu ya. Jadi kita hanya melihat ya Vietnam itu maju, tapi kita nggak lihat ya apa yang paling mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi itu pola pikir masyarakatnya gitu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang percaya dengan film hantu gitu ya, itu artinya kita itu nggak terbiasa berpikir logis. Itu pertanda bahwa kita tuh masyarakat yang tidak berpikir logis gitu ya. Rata-rata masyarakat kita tuh nggak berpikir logis. Hantu itu kan nggak logis ya, tapi kita percaya. Itu yang bikin kita semakin terpuruk. Ya, itu kebawa-bawa gitu ya. Dalam pekerjaan kita kebawa berpikir seperti itu, ya kita percaya suatu hal yang tidak logis. Misalnya nih ya, contoh ya. Pemerintah kita ngomong, kita nggak maju itu, karena kita itu ya dijolimi oleh Amerika, karena Amerika nggak suka kita jadi negara maju. Karena orang-orang Barat itu nggak suka kita jadi negara maju. Kita percaya, padahal itu nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya gitu. Kalau misalnya nih, ya Amerika nggak suka negara-negara Asia maju misalnya, lalu kenapa Singapura maju, kenapa Vietnam
bisa maju, kemudian kenapa Jepang bisa maju. Ini namanya jumping conclusion gitu ya, lompat gitu ya, kesimpulan yang lompat. Hantu itu kan kesimpulan yang lompat. Kita berpikir, oh hantu itu ada karena ada metafisika, itu terlalu lompat gitu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang marah-marah gitu, nggak terima gitu ya. Tapi kemajuan daripada Vietnam itu ada banyak faktor gitu ya. Kemudian teori evolusi, kalau saya ngomong teori evolusi pasti banyak yang ngomel-ngomel gitu ya. Oh, nenek moyang lu dari kera ya. Bukan itu masalahnya, bukan kera atau tidak gitu. Bahkan Charles Darwin sekalipun tidak mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi kenapa negara maju itu rata-rata percaya dengan teori evolusi? Saya cuma nanya sama itu, coba saya mau nanya gitu ya. Kenapa negara-negara maju itu percaya dengan teori evolusi? Ya, Jepang itu percaya dengan teori evolusi, mayoritas masyarakatnya percaya dengan teori evolusi. Kemudian Singapura juga seperti itu. Negara-negara maju itu rata-rata percaya dengan teori evolusi. Vietnam juga seperti itu. Kenapa mereka percaya dengan teori evolusi? Apa alasannya? Karena itu masuk akal. Ya, artinya gini, kalau kita mengatakan manusia itu berasal dari tanah, mana yang lebih masuk akal? Manusia berasal dari tanah atau manusia itu beda spesies dengan simpanse? Kan pilihannya cuma itu kan. Kalau kita mengatakan, oh itu lebih masuk akal dari tanah. Nah, kalau manusia itu berasal dari tanah, apakah DNA manusia ada hubungan dengan tanah? Sementara DNA manusia pada faktanya menurut sains itu ya 80% mirip dengan, atau 90% mirip dengan DNA simpanse. Jadi itu pertanda bahwa ya lebih masuk akal kalau kita percaya teori evolusi. Ya, bukan berarti saya memaksakan ya, bukan ya. Kita bicara secara logika. Kenapa warga Konoha itu tidak percaya teori evolusi? Karena kita tuh lebih banyak halunya gitu, nonton film horor ya, kemudian manusia berasal dari tanah gitu ya. Kalau saya mengatakan, oh itu kan ada daya agama. Ya, itu zaman dulu keren guys. Itu zaman pertama gitu ya. Sebelum masih keren karena belum ada yang namanya teknologi, penemuan dan sebagainya. Artinya agama itu hanya relevan di zamannya, bukan di zaman sekarang. Gak ada hubungannya manusia dengan tanah. Ya, artinya kalau kita percaya dengan teori evolusi bukan langsung jadi negara maju ya, nggak langsung seperti di Vietnam. Tapi itu pertanda bahwa masyarakat itu berpikir itu nggak logis gitu ya. Kalau masyarakat itu berpikir logis, ya teori evolusi itu lebih logis gitu ya. Ya ada step-stepnya gitu ya. Cuman kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngomong-ngomong, oh kita tuh bukan berasal dari kera. Siapa juga yang bilang lu berasal dari kera? Beda spesies. Manusia dengan simpanse itu beda spesies. Ya, manusia tidak melahirkan kera, kera juga tidak melahirkan manusia. Teori evolusi itu sama seperti ya manusia dan simpanse atau kera itu sama seperti kucing dan harimau. Mirip tapi nggak sama. Harimau tidak melahirkan kucing dan kucing tidak melahirkan harimau gitu ya. Jadi ini susah dipahami memang kalau tidak pernah baca buku teori evolusi gitu ya. Teori evolusi itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Eropa dulu ngejek teori evolusi. Kenapa Eropa ngejek teori evolusi? Karena mereka mabuk agama. Ya, zaman dulu gitu ya, waktu muncul teori evolusi, mereka juga ngejek. Oh, masa manusia berasal dari kera, diplesetin gitu ya, ketawain gitu ya. Tapi ketika ditemukan fosil di Nusantara, fosil daripada Homo erectus, mereka terdiam. Oh ya juga ya, dicek gitu ya. Walaupun ada penipuan-penipuan, tapi nggak semuanya ya itu penemuan, maksudnya nggak semuanya fosil itu penipuan gitu ya. Ada kok yang ditipukan nih, tapi nggak semuanya gitu ya. Sama seperti duit misalnya. Kalau ada yang memalsukan duit, apakah semuanya duit itu palsu? Enggak kan? Itu logika ya, fallacy gitu ya. Itu logika yang sama. Ya. Jadi itu pertanda bahwa suatu negara itu pola pikirnya bagus gitu ya. Kalau tidak percaya teori evolusi, biasanya pola pikirnya agak bermasalah gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan teori evolusi itu paling bagus, tapi itu bisa di cross check gitu, ada datanya ilmiah gitu. Kalau kita mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah itu terbukti secara ilmiah, itu keliru. Tapi kalau itu sebatas keyakinan, boleh-boleh aja gitu. Ya, saya tidak menyangkal itu dari sudut pandang keyakinan. Ya, orang-orang Vietnam juga seperti itu. Tapi kan kalau saya menjelaskan seperti ini, kita nggak terima kan. Kita hanya menjelek-jelekkan pemerintah korup. Ya pemerintah korup itu kan karena kita pilih juga kan. Emang pemerintah jatuh dari langit? Enggak kan? Enggak ada sejarahnya pemerintah jatuh dari langit ya. Tiba-tiba langsung jatuh gitu, seperti Mr. Bean gitu, jatuh dari langit. Enggak seperti itu. Pemimpin kita itu kita pilih kan. Orang-orang yang korup itu 90% kita pilih gitu.
Ya, jadi pemerintah korup itu ya karena masyarakat kita juga korup gitu ya. Gimana cara memperbaiki ya dari diri sendiri gitu ya. Perbaiki diri sendiri, jangan bohong gitu ya, jujur ya. Kemudian eh, kita juga harus introspeksi diri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu orang lain gitu ya. Jangan seperti itu ya. Ya, kita harus membuka diri untuk mempelajari apa itu teori evolusi ya, karena teori evolusi itu maka kedokteran makin maju gitu ya. Jadi sebenci-bencinya Anda dengan teori evolusi, ya, kalau Anda sakit, kalau butuh operasi, Anda pasti operasi. Operasi itu kan apa? Faktor daripada teori evolusi. Kita meludahi teori evolusi, tapi kita menerima eh, operasi kan. Kita dioperasi karena faktor daripada teori evolusi. Itu ada sainsnya, itu ada datanya gitu ya. Itu yang susah kita pahami ya. Jadi untuk jadi negara maju itu butuh effort, nggak langsung ujuk-ujuk oh Vietnam sekarang negara maju. Oh, enggak, mereka dulu komunis. Komunis itu kan diajak untuk berpikir rasional kan. Ya, atau menghilangkan yang namanya tahayul gitu ya. Ya biasanya kalau misalnya nih ya, saya tidak mendukung PKI di sini ya, disclaimer ya. PKI itu kan partai ya, yang melakukan kejahatan itu kan orangnya, bukan ideologinya. Buktinya China bisa maju kok karena ideologi komunis. Vietnam juga seperti itu, mereka punya ideologi komunis kok ya. Jadi kita itu membenci sesuatu hal yang tidak masuk akal gitu. Ya saya tidak mendukung Dan Aidit ya. Ketika dia melakukan kesalahan, kejahatan, saya nggak mendukung itu. Lagi Dan Aidit juga kan hafal kitab suci kan, hafal Quran, pintar mengaji. Itu menurut data dari Tirto ID guys. Saya tidak ngarang, ada datanya tuh. Dia juga berasal dari keluarga pesantren kan. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan Dan Aidit itu nggak ngerti agama gitu. Dan Aidit itu bukan beragama muslim gitu. Sementara dia berasal dari keluarga pesantren, dia pintar mengaji dan sebagainya. Ya, itu yang susah kita pahami ya. Jadi untuk jadi negara maju itu nggak sesimpel yang kita pikirkan. Tiba-tiba jadi negara maju. Kalau hilang ormas, ya, oh ya hilang ormas itu kan pelakunya masyarakat juga kan. Ya, kita harus memperbaiki gitu dari dasar gitu ya. Pemerintah kita juga diperbaiki gitu ya. Yang memilih mereka kan kita gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain gitu ya. Karena kenapa kita nggak maju? Karena orang lain yang salah, yang seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpikir Anda yang menyimpulkan. Selain itu yang paling mempengaruhi investor ya. Kita kan milih-milih investor ya. Kalau ada investor dari Israel kita nolak gitu ya. Tapi investor daripada negara-negara Arab kita mau. Tapi negara-negara Arab nggak mau investor ke negara kita kan. Ya kan. Jadi sangat mempengaruhi. Kemudian kita bukan masyarakat yang jujur. Vietnam lebih jujur daripada kita gitu ya. Investor itu melihat ya kejujuran kita gitu. Kemudian dalam bekerja apakah kita profesional atau tidak gitu. Ya, misalnya saat kerja kita tiba-tiba ibadah. Ya, bentar ya, ibadah dulu ya, bentar ya, 10 kali sehari misalnya gitu ya. Kan terganggu pekerjaan kita. Ya. Jadi itu mempengaruhi investor gitu ya. Investor nggak mau datang gitu. Kenapa? Karena ya sedikit-sedikit ibadah gitu ya. Kan terganggu ya produktivitas kerja. 1 menit, 2 menit juga itu kerasa ya bagi investor ya. Tapi kita tidak menyadari itu kan. Ya itu mempengaruhi guys. Ya, tapi saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Penafsirannya kan bisa dirubah ya. Kalau mau merubah itu berubahlah penafsiran. Bolehlah ya. Penafsiran boleh dan dirubah karena agama itu kan keyakinan. Ya, penafsirannya bisa dirubah. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpikir Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini saya warga intelektual, salam rasional.